ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang belum beres jangan teruskan persekutuan ini malam hari ini. Pergi minta salah satu kawan mendoakan terlebih dahulu. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arus Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana seorang dari Nias ya yang tidak terima STT Nias itu dibahas lalu menantang kaum muslimin. Hanya saja sayangnya gitu ya, saya tidak dari awal merekamnya itu, jadi tidak dapat lengkapnya gitu ya, sudah akhir-akhir dan itu pun sudah sekejap saja. Nah, dan juga ada video yang dimana video ini penistaan terhadap Islam ya. 41 pendeta ditangkap oleh polisi itu dahulu karena memang mereka membuat penistaan itu luar biasa. Jadi Al-Quran itu diangkat-angkat lalu dijatuhkan, letakkan di lantai lalu ditengking gitu. Jadi apa ya, dengan atribut-atribut muslim mereka memang kurang ajar. Jadi orang Kristen ini memang memusuhi umat Islam itu sudah dari semenjak zaman dahulu. Hanya saja orang banyak tidak paham, orang banyak tidak tahu, orang-orang awam ini. Namun ketika kita beritahu mereka seolah-olah memang tidak peduli begitu. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang belum beres jangan teruskan persekutuan ini malam hari ini. Pergi minta salah satu kawan mendoakan terlebih dahulu. Saya angkat demikian supaya saudara mau mengetahuinya, melihatnya dengan jelas dan mengenali isi buku ini. Dan dengan berbelas kasihan Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau usir, kita mau tangkis esensi ajaran roh-roh yang melekat dalam buku ini. Dan kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengasihi orang yang diikat oleh ajaran Al-Quran ini. Kami mengasihi mereka, Bapak. Dan kami rindu mereka terlepas dari ajaran sesat. Kami rindu mata hati mereka dibukakan oleh Roh Allah untuk melihat terang Allah, untuk melihat terang Kristus, dan untuk bertemu dengan Kristus. Tapi umat Islam sudah cukup toleransi mulai merdeka sampai sekarang. Kalau ada perang, siapa yang lebih dulu berperang? Orang Kristen di mana? Ada. Tiap hari, tiap detik melecehkan kami. Maka izinkanlah dan kami akan terus melawan itu semua. Untuk menghadapi melecehkan umat Islam, sebab Quran ini sebagai imam kami. Tapi kalau kami dilecehkan, tidak terima dunia sampai akhirat, nyawa pun saya bagi taruhan. Nama baik hotel waktu itu ya tercoreng betul. Padahal hotel nggak tahu apa-apa. Iya. Nah, disinilah peristiwa ini pernah terjadi dulu. Ada tahun itu tanggal 17 sampai tanggal 21 Desember tahun 2006. Ada Al-Quran diangkat-angkat, kemudian dijatuhkan, ditunjuk-tunjuk. Di tempat inilah
di penginapan di hotel inilah terjadi sebuah peristiwa besar, yakni peristiwa penghujatan kepada Al-Quran, dan akhirnya sebanyak kurang lebih 41 orang pendeta, Ustaz ya. Ya. 41 orang pendeta dan beserta para pengikutnya itu ditangkap dan diadili di Kota Malang ya, Ustaz ya. Di Pengadilan Negeri Kota Malang. Di Pengadilan Negeri Kota Malang. Ini nama Allahu Akbar disandingkan dengan angka 666. Tentu sudah banyak yang tahu bahwa angka 666 itu adalah angka iblis. Belum lagi ini yang paling parah. Allah sama dengan ular naga. Ini ular, ini mahkotanya. Jadi tasydid itu dikonotasikan dengan mahkota. Kemudian ini adalah tongkat ya. Dan ini adalah ular naga. Ini bukan lagi akademis, bukan lagi akademik, bukan lagi biblikal, alkitabiah, tidak. Ini sudah benar-benar menghujat nama Allah, menistakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, Ilah dan Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua katanya, ada dua Tuhan. Di mana mendefinisikan seperti ini dari mana gitu kan? Tidak pernah ada ulama satupun di dunia ini yang mendefinisikan makna alhamdulillahirabbil alamin sebagai dua Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari di Kota Batu, Malang ya, Jawa Timur, dan di hotel inilah peristiwa penghujatan kepada Al-Quran itu pernah terjadi di sini, di ruangan ini. Ya, ini ruangannya. Sebetulnya hotel ini dirugikan, Ustaz. Sangat dirugikan. Karena pihak penyelenggara dari kegiatan penghujatan terhadap Al-Quran itu tidak menginformasikan kepada pihak hotel bahwa di kegiatan ini, di ruangan ini diselenggarakan kegiatan seperti itu. Ya, sebenarnya itu kan hanya training sebagaimana biasa. Ya, ya, training doa. ya. Jatilara, singkatan dari Jawa Timur, Bali. Lombok, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu. Nah, itu acara training doa, ya senang aja ya, meskipun itu Kristen kan gitu. Ternyata ini adalah pengkaderan dari misionaris Kristen di bawah naungan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI. Ya. Itu memang ya organisasi Kristen. Dan itu ya training ya biasa kan di hotel ya manapun juga ya nggak ada masalah, tapi ternyata ada unsur penghujatan terhadap Al-Quran itu. Nah, akhirnya pihak hotel ya merasa sangat amat dirugikan. Dan karyawannya sempat ini ya, Ya, kasihan juga. Nah, itu nama baik hotel waktu itu ya tercoreng betul. Padahal hotel nggak tahu apa-apa. Iya. Nah, disinilah peristiwa tempat ini pernah terjadi dulu. Ada tahun itu tanggal 17 sampai tanggal 21 Desember tahun 2006. Iya. Ada Al-Quran diangkat-angkat, kemudian dijatuhkan, ditunjuk-tunjuk, dan seterusnya. Iya, ditengking istilahnya. Tengking. Iya, mereka menengking Al-Quran. Tapi ada yang kesurupan-kesurupan gitu, Ustaz. Nah, ya biasa mereka kerasukan iblis gitu. Iya. Itu dilakukan oleh misionaris Kristen. Dan mereka memang berlatih bagaimana cara melakukan kristenisasi dengan memakai identitas Islam. Jadi mereka pakai songkok, pakai baju koko, terus ya mirip seperti kiai kan, gaya-gaya. Yang wanita pakai jilbab, biar dianggap ustadzah kan gitu.
saya sempat bertanya kepada pihak hotel, apakah dulu pernah tahu bahwa kejadian itu ada orang berangkat datang ke hotel ini pakai kerudung, pakai kopiah? Ternyata karyawan nggak ada yang tahu, Ustaz. Nggak ada, karena memakai baju identitas Islam, ya, pakai gaya muslimah, pakai gaya muslim, itu kan hotel itu nggak tahu kan, karena memang dipakai di sini, di ruangan ini. Nanti kita akan ulas lebih lengkap tentang peristiwa itu, dan sampai sekarang, sampai kapanpun peristiwa penghujatan kepada Islam, kepada Al-Quran akan terus berulang. Ya, terulang dengan motif yang sama. Dan ini umat Islam harus waspada. Iya. Nah, itu betul. Seperti sekarang udah kejadian lagi berulang lagi. Nah, itu di di websitenya STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias, ya, dengan data-data yang PowerPoint itu. Dan itu mengada-ada. Alhamdulillah pada malam hari ini pemirsa yang kami muliakan, kami ada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, dan kami saat ini berada di sebuah tempat di mana dulu di tempat inilah, di penginapan di hotel inilah terjadi sebuah peristiwa besar, yakni peristiwa penghujatan kepada Al-Quran, dan akhirnya sebanyak kurang lebih 41 orang pendeta, Ustaz ya? Ya. 41 orang pendeta dan beserta para pengikutnya itu ditangkap dan diadili di Kota Malang, ya Ustaz ya? Di Pengadilan Negeri Kota Malang. Di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dan itu peristiwa yang besar sekali waktu itu, heboh sekali masyarakat, sampai ke lapangan dan seterusnya. Begini pemirsa yang kami muliakan, penghujatan, penghinaan, pembusukan terhadap Allah, terhadap Rasulullah Muhammad, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, itu akan berkelanjutan, akan berulang terus hingga hari kiamat, dan polanya tentu sama. Polanya yaitu itu saja. Materinya tetap aja. Materi tetap saja. Iya. Jadi dulu Ustadz Insan Moko Ginta pernah membuat buku terakhir itu judulnya Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam. Dulu sebelumnya beliau membuat buku yang tipis, judulnya Menjawab Tuduhan dan Penghujatan dan Pembusukan terhadap Islam. Itu bukunya tipis, kecil ya, tapi kata Ustadz Insan begini, ini buku menjawab kurang lebih merangkum dari semua tuduhan dan pembusukan kepada Islam, karena polanya sama saja, yaitu itu saja sejak tahun 60, 70, 80, 90 sampai tahun 2000, polanya, materinya sama, itu lagi begitu. Nah, apalagi Ustadz Insan bikin buku yang tebal ya, buku yang terakhir beliau sebelum beliau meninggal, dan beliau juga pernah berwasiat, ya ini buku terakhir saya begitu. Itu isinya semuanya menjawab dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, tuduhan, hujatan, pembusukan, penghinaan oleh saudara-saudara kita kepada orang Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad, kepada Al-Quran dan seterusnya. Nah, seperti ini yang terbaru pemirsa, ini yang terbaru. Ini adalah produk dari STT Nias, mengatasnamakan STT Nias. Mengatasnamakan, ya. Ini adalah produk mengatasnamakan STT Nias karena tercantum di website Sekolah Tinggi STT Nias ya. Sekolah Tinggi Teologi Nias. Sekolah Tinggi Teologi Nias. Dan di website tersebut itu ada PPT, PowerPoint ya, presentasi itu, dan sekarang sudah dihapus oleh pihak penyedia websitenya. Tapi sebelumnya sudah muncul laporan-laporan dan itu sudah kami unduh sebelumnya. Dan ini adalah materi Islamologi dari kampus pendidikan itu di STT Nias itu, yang mengatasnamakan STT Nias, konon kurang lebih begitu ya.
begini, contoh. Ini nama Allahu Akbar disandingkan dengan angka 666 atau vav. Tentu sudah banyak yang tahu bahwa angka 666 itu adalah angka iblis. Nias di sana. Orang-orang ini baik-baik kok. Pasti kalian disalam, dikasih Bang Bram, dengarkan dulu Bang Bram. sama kayak Minahasa itu. Dia nyerocos. Gini loh Bang Bram. Saya ini kan berbicara sesuai dengan konteks. Keturunan Mongol. Diturunkan aja, host. Ya. Kita nggak usah terpancing dengan Kalian disambut dengan baik. Saya pastikan kalian disambut. Teriak-teriak kami jago kandang. Kau sendiri tidak berani keluar dari Nias. Kalau kau laki-laki, kita ketemu di Jakarta. Saya dari Makassar, kau dari Nias. Kita ketemu di Jakarta. Sama-sama keluar kandang. Turunkan aja teman-teman. Jangan terpancing kan aku. Jadi begini teman-teman. Jadi kita berbicara inilah bukti ya kecerdasan, kepintaran seorang muslim berbicara sesuai dengan konteks kejadian. Tiba-tiba ada binatang yang bernama Bram tadi, dia tidak memahami apa yang saya ucapkan. Kemudian dia menantang kita untuk mengambil langkah-langkah yang justru melanggar dan menciderai toleransi. Bukan kita nggak berani geruduk atau tidak mampu geruduk. Nias itu kecil bro, kecil. Tidak seluas dan tidak sebesar Pulau Maluku. Tapi kita ini umat Islam, kami umat Islam itu taat kepada hukum. Kalau kau menjadi provokator, kau belajar dulu. Kalau cuma ecek-ecek kayak gitu, kita nggak terpancing bro. Kami bukan takut. Kami ingin membuktikan kepada umat Islam dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Justru kelakuan dos masih jabat ini justru dialah yang menciderai toleransi. Kok nantang-nantang kau, jangan kayak gitulah. Kita kan berbicara sesuai dengan konteksnya. Coba Anda lawan argumentasi saya. Mau bahas pasal 4156 KUHP, ayo kita bahas. Ini petantang petenteng, kalau kalian jago kandang bla bla bla. Nanti kalau terjadi kerusuhan, aku yakin kau orang yang paling pertama yang sembunyi dalam ketek mamakmu. Jangan kayak gitulah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita buktikan kita umat Islam itu adalah umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada penguasa kita. Kita tidak menginginkan kerusuhan, peperangan. Kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan adalah kedamaian. Kita konsisten dengan statement kita. Yang kita tempuh adalah jalur yang sesuai dengan prosedur, jalur yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik kita. Walhamdulillah. Jadi jangan terpancing dengan 1 ekor 2 ekor binatang kayak si Bram tadi itu. Aku yakin ini kalau terjadi kerusuhan, dia orang paling pertama kabur. Yakin aku. Betul. Jangan kau tantang kemarumat Islam. Kalau saya pribadi itu bukan yakin lagi, 100% yakin kalau udah terjadi nyebrang semua umat Islam. Dia pikir karena di sana mayoritasnya Kristen, ditantangnya gitu. Kalau sempat nyebrang umat mayoritas Islam ini, paling pertama saya 100% dia yang pertama berondo. Mungkin dia korek lubang macam babi berondo itu mundur ke belakang. Itulah aku bilang, itulah ya teman-teman ya. Aku baru berbicara santai loh, dia sudah kejang-kejang. Kalian itu jago kandang bla bla, ngapain kau ngomong kayak gitu? Kita nggak terpancing. Kita di sini orang terpelajar, orang yang belajar, nggak terpancing dengan provokator seperti itu. Provokator recehan. Jangan kalian nantang-nantang, mancing-mancing kemarahan umat Islam, jangan bro. Belajarlah dari ya sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Buka mata teman-teman muslimnya, buat kawan-kawan juga. kita ingatkan juga, adanya kasus seperti itu bukan berarti kita diam. Kita nggak diam teman-teman. Ada prosedur yang harus kita tempuh. Negara ini bukan pakai hukum rimba teman-teman. Ya. Bersabar. Makanya aku sering ingatkan, angkat tangan-tangan kalian, berdoa, merengek, minta kepada Allah. Semoga Allah segera hancurkan STT Nias itu dan konco-konconya, para pengampu-pengampunya. Ini luar biasa loh teman-teman. Kita bukan inginkan kerusuhan, perpecahan, tidak.
Kalau seperti itu tuh, aduh, lihat sejarah deh. Umat Islam pengecut apa enggak? Lafaz atau takbir Allahu Akbar itu, ya, itu digaungkan oleh Bung Karno, Bung Tomo di Surabaya. Itu atas fatwa para sesepuh-sepuh kita dari kalangan tokoh-tokoh agama, para kiai-kiai di waktu itu. Itu dihinakan oleh Stettinias. Jangan kau pancing. Gak usah jauh-jauh kasus yang paling dekat dengan kita sebelum kemerdekaan. Jauh, terlalu jauh kalau kita patah balik ke sana. Yang dekat-dekat aja. Kasus kerusuhan yang terjadi di Ambon Poso. Kasus yang baru-baru lagi, kasus pembakaran masjid di Tolikara. Kasus yang ada di Bekasi, sampai panglimanya langsung datang ke sini. Kocar-kacir itu pendeta-pendetanya. Ayo. Jangan dipancing, bro. Makanya kita sebagai umat Islam, kita menempuh prosedur itu. Kita taat hukum, teman-teman. Aku berapa kali japri beberapa orang-orang tertentu, mereka katakan, udah bang, lanjut terus, tapi ikuti prosedur yang ada sesuai dengan apa yang ditentukan, ya, ketentuan yang ditentukan dalam negara kita. Jangan main-main. Kau petenteng kau nantang-nantang orang. Kau siapa kau nantang-nantang? Kecuali kalau STT yang nantang. STT-nya nantang nih. Nantang nih kayak ucapanmu tadi, kalian cuma jago kandang. Hitungan menit. Berarti dia yang mencari gara-gara. Ini orang kayak gitu langsung bisa ditutup itu. Jangan, bro. Saya berbicara fakta. Kita membaca dan kita merasakan kondisi-kondisi. Coba tanya situ, coba typing, ada nggak para mujahid typing muslim di bawah yang dari Ambon, ada nggak? Coba typing di bawah. Alumni Poso ada nggak? Itu ada Hermansyah alumni Poso. Jangan, bro, jangan kayak gitu. Itu Bandia, ada itu saudara kita yang mualaf tuh, yang sering berdialog, itu dari Poso itu, bahkan ikut andil dulu itu. Sekarang dia sebelah sudah mualaf. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Bang Dio, saudara-saudara seiman, abang-abangku. Iya bang. Apa tuh bang? Kenapa nangis bang? Iya. Oh itu yang mana gua bilang itu yang dipanggil Ustadz itu ya? Jangan nangis bang. Jangan nangis bang, semangat. Muslim nggak boleh cengeng. Iya, saya bukan cengeng, Ustadz Jemi namanya. Sudah terlalu Ustadz Jemi. Iya. Ya, undang dulu Sul. Ustadz Jemi. Santai bang. Itu bukan cuma Filipus, siapa si Jemi Musayyaf, itu dia cerita ke aku langsung. Dan masih banyak lagi kawan-kawan kita. Ini bukan ini loh teman-teman ya. Ini aku kalau mau buka, aduh, enggak perlu sih aku mau pansos di aplikasi. Aku tujuanku di sini hanya untuk membantu dan ikut andil bersama kaum muslimin di sini. Kita perang lawan argumentasi di sini aja. Enggak perlu aku kita buka itu, enggak perlu kayak si Dosma kan, dikit-dikit bikin VT, ini adik saya polisi ini, enggak perlu kita kayak gitu. Kita berbuat, kita bukan diam, kita berbuat, teman-teman. Makanya kita himbau kawan-kawan. Ayo angkat kalian. Dosma itu manusia paling tolol dan paling bodoh sedunia. Biar dengar ya, ini suara saya yang ngomong. Apa perlu saya on cam juga ya? Paling bodoh, paling tolol sedunia. Ntar saya on cam ya. Walaupun dia pengacara ke saya ngomong kayak gini, silakan sampaikan. Tidak usah Ustaz. Ya. Apa? Dia ngomong polisi. Sabar, Bang. Keluarga saya banyak polisi, saya nggak pernah ngomong loh, nggak ada urusan. Betul. Keluarga saya di aparat banyak, nggak saya ada urusan. Yang saya urusan di sini tentang agama. Kalau dia mau tentang pengadilan ya udah pra pengadilan aja. Apa pamer-pamer polisi? Emang saudaranya polisi itu bisa nolong dia kalau memang dia salah? Betul. Kan tolol dia. Makanya gini ya Bang, Ustaz Kiki ya, gini. Iya. Kemarin ada yang bilang ke aku begini, nggak akan bakal bisa kalian katanya, karena backingannya itu disebutlah salah satu etnis ya. Aku bilang jangankan itu bro, Belanda bersekutu dengan Inggris aja hancur lebur
di lubang neraka mereka di Surabaya, hancur mereka dengan pasukannya Bung Tomo. Habis, rata. Padahal senjata mereka lengkap. Kita umat Islam di waktu itu pas-pasan apa adanya. Tapi dengan adanya battle cry, dengan teriakan, dengan sebutan Allahu Akbar, itu yang membakar semangat. Di mana-mana begitu, bro. Diteriakan Allahu Akbar, kocar kacir itu kafir-kafir itu. Kocar kacir. Ini STT Nias jelas-jelas menghina itu, teman-teman. Menghina itu. Aku sampaikan ke alumni-alumni Timur Tengah, kawan-kawan yang pernah berangkat di Pulau Maluku dan yang sekitarnya. Ini bukan yang sekedar yang prajurit-prajurit biasa, bukan. Ini tokoh-tokohnya, bro. Mereka malah mengutuk perbuatan STT Nias itu. Jangan kau aja, aduh, bang, kau akun bodong, kau naik-naik, kau teriak-teriak kami jago kandang dan segala macamnya. Tidak sadar kau. Izin dia. Izin Ustaz. Begini Ustaz. Ada salah satu pola Oten itu, ya, untuk memprovokasi keadaan itu selalu mengarahkan dari hal yang bermasalah dalam keyakinan diarahkan ke suku, mengarah ke kesukuan. Jadi seolah-olah ingin membenturkan antar suku. Ya, padahal permasalahannya bukan antar suku. Itu yang kelihatan itu. Kemudian Oten itu di saat ada terjadi penistaan atau pelanggaran hukum, lalu kita menempuh jalur hukum, mereka itu teriak-teriak toleransi, Islam tukang lapor, lalu mau kalian kami pakai jalur kekerasan begitu? Entar kalau kita pakai jalur kekerasan hukum rimba, teriak lagi mereka kami minoritas ditindas, lalu mau kalian apa, Bung? Kan begitu yang kita baca. Kita gunakan jalur hukum, mereka teriak nangis, teriak toleransi, Islam tukang lapor. Kita gunakan jalur rimba kekerasan, mereka bilang kami tertindas, minoritas kami tertindas. Inilah pola-pola mereka ini. Ya, tolong digarisbawahi, tolong diingat, jangan mengikuti giringan mereka dengan pola-pola provokasi semacam itu. Ya, Ten. Maaf ya, jangan main report, Ten, jangan main report ya. Hebat kali Bang report ya. Kalau udah ada yang berani ngelawan mereport. Kan kena report. Host. Dinda dia kena report itu. Saya pun kena report tadi, itu kena peringatan juga. Sudah tadi sekali, makanya saya turun tadi. Kena. Saya turun bentar ya, saya udah kena report juga nih. Kena peringatan. Ya, turun dulu Bang, turun dulu. Yang di bawah tolong perkuat tap-tap layarnya saudara-saudara muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa. Tuh hostnya kemana itu, Bang Jo? Iya. Kita tunggu hostnya dulu tuh. Bang Jo. Iya bang. Aduh, ini perlu air ini ya. Perlu air ini kita siram dulu supaya adem. Iya. Komal saya bang goyang komal. Di tab layar aja di bawah. Di bawah tolong bantu tab layar ya. Sampai 500k sih kalau bisa. Baik. Tadi sih Dewa sudah mendengar ya. Mendengar percakapan tadi mengenai soal STT Nias. Terus ditambah tadi ada orang yang menantang gitu ya. Begini ya, kepada tadi yang menantang, kalau misalkan toh ente ingin menantang, datang aja. Ente harusnya open cam. Tunjukkan kalau ente berani, open cam, lantas bilang kepada kami, silakan datang aja ke sini. Jangan berani kandang. Nah, itu baru gentle. Tapi sambil open cam. Jangan bersembunyi di balik layar, ya, nggak boleh seperti itu. Dan nggak usah lah bawa-bawa dalam hal ini saya punya saudara dari polisi, dari ini. Ya kalau misalkan Dewa mau sombong juga, keluarga Dewa juga dari Polda semua, rata-rata ya. Cuma bedanya bukan Polda Metro Jaya tapi Polda Metro Mini, itu doang bedanya. Tapi kami di sini warga gitu. Yang namanya warga. Enggak Bang Maha.
Ya. Enggak, seolah-olah kita punya keluarga polisi, kita aman dari hukum. Orang lagi Bebas dari serius. hukum. Bang Dewa, kamu kita dari hukum enggak kan? Monitor Bang Kores. Hukum tetap berjalan, nggak ada urusan dengan saudara kita yang polisi. Ustadz Kiki, ada pelanggaran Ustadz Kiki. Saya izin turunkan dulu Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang. Semuanya. Oten udah pada mereport ini. Iya. Ustadz Kiki turun dulu, nanti anu 5 menit naik lagi, 5 menit naik lagi. Ya, baik Dewa lanjut ya. Oke. Iya, lanjut Bang Dewa. Ya, begini ya Ikhwan ya. Sebaik-baiknya akhlak Nabi itu pengkhianat tetap ada. Dan seburuk-buruknya iblis, pendukung tetap ada. Jadi orang yang mendukung kelakuan mereka seperti ini, jelas mereka sudah dirasuki yang namanya iblis. Gunakan akal sehat di situ, ya. Justru untuk meredam amarah umat Muslim, mestinya dari pihak STT itu mengakui akan kesalahan dan meminta maaf. Itu untuk meredamkan semuanya. Tapi ini yang ada malah menantang. Kan tidak baik kalau misalkan menantang seperti itu. Tidak boleh. Betul kata abangku C77 tadi ya. Kalau misalkan kami melapor, nanti disangka kami itu belum dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kalau misalkan kami datang ke sana, kami geruduk, ya betul, kami minoritas, kami ditindas, Muslim radikal, bla bla bla, dan lain sebagainya. Jadi kita bingung menghadapi ente itu harus bagaimana. Kami menghadapi seperti, kenapa kami menghadapi Oten itu ya, saya katakan oknum ya, sama aja dengan menghadapi hewan sebenarnya. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena hidup mereka itu tidak punya aturan. Apa yang punya aturan coba? Apa bedanya dengan hewan kalau seperti itu? Cara berdiskusi, apakah diatur di dalam kitab mereka? Tidak ada aturan sama sekali. Dari makanan, apakah diatur? Tidak ada diatur sama sekali. Dalam pernikahan, apakah diatur? Tidak diatur sama sekali. Bahkan dalam peperangan sekalipun, tidak ada aturan di dalam mereka. Kami di Islam itu kan semua diatur. Diskusi kami diatur. Berdiskusilah dengan cara yang baik. Dalam peperangan kami diatur, hidup sehari-hari kami diatur, apapun juga kami diatur. Ya. Apalagi dalam peperangan, kami tahu bagaimana aturan dalam peperangan di dalam Islam. Nabi Muhammad menyampaikan, kalau berperang jangan pernah yang namanya membunuh tawanan. Kalau berperang jangan pernah yang namanya menghancurkan tempat ibadah. Bla 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 dan lain sebagainya. Kami semua diatur. Tapi kan kalian bingung, aturan kalian di mana coba? Makanan semua disikat. Semua yang ada di darat boleh dimakan kecuali kereta api. Semua Itu yang kan ada di laut pendapat boleh lu. dimakan kecuali kapal selam. Kau framing kitab orang lain. Tar. Turun. Turun. Itu framingmu. Jangan. Baik, apa yang saya framing coba? Apakah ada aturannya? Tidak ada aturannya. Karena itu fakta. Dalam peperangan aturannya ada. Lihat baca kitab Samuel. Dalam diskusi ada tidak? Tidak ada. Dalam makanan ada tidak aturan? Tidak ada. Tidak ada aturan. Itu jelas di situ. Terus siapa yang framing? Memang faktanya seperti itu kok. Betul tidak? Nah, terus kalau misalkan kami datang ke sana, kami akan disambut. Kalau disambut itu sudah pasti disambut. Kami akan disambut. Justru ya, penyambutannya itu musuh yang paling bahaya itu bukan ketika dia memperlihatkan yang namanya senjata. Kalau musuh memperlihatkan senjata, kelihatan itu musuh. Kalau musuh memperlihatkan yang namanya pistol dan lain sebagainya, itu musuh kelihatan. Musuh yang berbahaya itu ketika dia membawa senyuman. Itu musuh yang bahaya. Musuh yang bahaya itu ketika dia membawakan kita hadiah. Itu musuh yang bahaya. Aduh. Pan, di mute dulu, Pan. Pak Hans, itu mute dulu Pak. Host. Jadi itu mungkin ya. Ya, lanjutkan Bang Mahdewa. Baik. Iya, ya, mungkin udah. Ya, kami tertahan sih ya. Tertahan karena kami diajarkan yang namanya kesabaran. Jadi kami ditahan di situ.
Jadi Muslim bersabar, tetapi sesabar-sabarnya tetap kami tidak akan bisa yang namanya bertahan dalam kesabaran. Karena kita tahu di zaman sekarang itu sudah tidak ada manusia yang sesabar Nabi Ayub alaihissalam. Sudah tidak ada manusia yang setakwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada manusia yang setawakal Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah tidak ada manusia yang sekaya Nabi Sulaiman, bahkan setampan Nabi Yusuf itu tidak ada. Ya, kami diwarisi yang namanya kesabaran. Tetapi jangan sampai kesabaran kami itu meledak gitu. Kalau sudah meledak, kami hanya nunggu satu komando. Di bawah naungan La ilaha illallah, kami pasti akan menggeruduk itu semua. Jadi jangan yang namanya menguji kesabaran kami. Kita tahu yang namanya Italia, pemain bola Italia, sehebat-hebatnya dia bertahan, tetap apabila diserang terus bakal kebobolan. Begitupun Islam. Kami bertahan, suatu saat pasti kami akan meledak gitu. Ya, mungkin itu aja. Silakan lanjut. Siap, baik. Bang Kores, ada tambahan Bang Kores? Demikian tadi kamu simin ya, yang dimana penistaan demi penistaan itu acap kali dilakukan oleh orang kafir, khususnya orang-orang Kristen. Memang dari semenjak dahulu kala ya, orang-orang Kristen itu memusuhi umat Islam itu luar biasa. Jadi sangat besar permusuhannya ya, umat Kristen ini terhadap umat Muslim dengan segala cara mereka ini untuk memusnahkan umat Muslim ya, dari fitnahannya, dari perilakunya ya, terus dari propagandanya, itu semua mereka lakukan, mereka upayakan supaya umat Islam itu hengkang, umat Islam itu hilang, umat Islam itu punah. Namun apalah mereka dapat daya ya, semua kembali kepada mereka. Jikalau seandainya orang-orang kafir ini menantang-nantang seperti yang ada di video ini, seandainya umat Islam itu lantas terpancing lalu mengiyakan dari apa yang mereka tantangkan terhadap umat Muslim, maka umat Muslim itu tidak perlu mengeluarkan senjata untuk memerangi mereka saja ya. Cukup umat Muslim itu meludah saja ya, meludah saja, tidak usah kencing, meludah saja, tenggelam mereka ini. Mereka ini sedikit tapi gayanya luar biasa, sok beraninya luar biasa, apalagi banyak gitu. Kalau Kristen Indonesia banyak, umat Muslim di Indonesia ini sedikit, maka habislah sudah gitu. Itulah mengapa umat Islam itu ternyata jadi lebih banyak. Karena apa? Rahmat itu yang punya adalah umat Muslim, dan mereka orang-orang kafir kita jaga dari segala kejahatan. Tapi sebaliknya ya, air susu dibalas air tuba. Itulah mereka ketika membalas umat Muslim dengan segala fitnahannya, melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap nabinya umat Muslim, melontarkan kata-kata penistaan terhadap sesembahan umat Muslim. Itulah kelakuan orang-orang kafir. Nah, ketika dibalas mereka kaing-kaing, mbak, anjing yang lari terbirit-birit sambil melipat ekornya, kaing-kaing mereka, seolah-olah mereka lah yang terzalimi, seolah-olah mereka lah yang dijahati oleh umat Muslim, padahal mereka lah yang buat ulah sendiri. Nah, ini kadang-kadang luar biasa. Maka dari itu para hamba Allah ya, yang menonton video-video saya ya, para subscriber saya ini, terima kasih, dan mari kita rapatkan barisan dan dicerna dari apa yang mereka lakukan terhadap umat Muslim, sehingga kita dapat bersatu ya, tidak bercerai-berai seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu ya, supaya kita ini kuat, supaya agama kita tetap terjaga gitu. Jadi biar ada efek jerah pada mereka kaum kafir yang acap kali menghina umat Islam, menghina sesembahan umat Islam, menghina nabi-nabinya umat Islam. Saya rasa itu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya
حبيبي نبي الله خير الخلق